Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita ke pelajaran yang selanjutnya, pelajaran syirah, melanjutkan dari ekspansi kaum muslimin yang mana mereka sudah sampai ke negeri Maroko atau negara wilayah Maghrib yang terdiri dari sekarang mungkin Maroko dan Afrika Utara, Mesir. Itu adalah negara Maghrib. Jadi letaknya dia di utara Afrika. Kemudian kaum muslimin di bawah pimpinan Musa bin Nusair sampailah mereka di pesisir pantai Afrika. Pesisir pantai Afrika bagian utara. Maka Musa bin Nusair mengusulkan kepada khalifah yang pada saat itu tinggal di Damaskus, di Syam. Kepada khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menaklukkan Andalusia, daratan yang ada di seberang pesisir pantai yang Musa bin Nusair itu melihatnya. Dan khalifah menyetujui hal tersebut. Maka Musa bersama penguasa Tonjah, ya ini bacanya Tonjah bukan Tanjah, Tonjah, yaitu Tariq bin Ziyad mulai mengadakan persiapan untuk menaklukkan Andalusia dan menyeberangi selat yang dikenal pada saat itu namanya selat yang saat ini dikenal dengan nama Selat Jabal Tariq. Kok bisa disebut seperti itu? Pada saat itu, tepatnya mungkin pada tahun 92 Hijriah, Musa mempersiapkan pasukan yang terdiri dari bangsa Arab dan juga bangsa Barbar. Kita tahu sendiri bangsa Barbar adalah bangsa Afrika Utara, Maghrib yang dia mudah sekali untuk dipengaruhi. Tapi mereka kuat dalam bertarung. Kemudian makanya sampai saat ini kalau ada orang nakal banget atau pertarungannya hebat banget dia seperti bangsa barbar. Ini terkenal sampai sekarang. Kemudian pimpinan Musa mengajak tadi penguasa gubernur yang ada di Tonjah yaitu Tariq bin Ziyad menyeberangi selat yang di sini dilihat ya. Di sini ini memang petanya gak begitu. Kita masuk ke peta yang lain aja ya, biar kalian bisa melihatnya. Kita buka Google Map Maroko ya, Maghrib. Lama sekali ini. Tadi sudah dilihat bahwasanya Tariq bin Ziyad tadi Maroko. Di sini wilayah jazirah Maghrib Maroko itu berada di benua Afrika ya. Tak kecilin. Saya kecilin lagi. Saya kecilin lagi. Nah, sekarang udah kelihatan kan? Saya kecilin lagi. Damaskus ada di mana? Damaskus ada di negeri Syria. Di negeri Syria. Sekarang negeri Syria. Dia sekarang masuk ke wilayah Syria. Ibu kota Syria. Di mana letak Syria? Di Jazirah Arab. Kamu lihat Jazirah Arab di mana? Di Asia. Di sini saya ini dia. Syria. Ini. Syria, Lebanon, Jordan. Ini Syria, Lebanon, Jordan. Ya seharusnya bukan Israel di situ. Seharusnya Palestina. Ini adalah negeri Syam. Ya. Di mana Damaskus? Ada Damaskus. Damaskus ada di sini ya. Ini dia Damaskus. Kita mau ke sana direction nih berapa ya? Mana tadi? Masya Allah kok hilang. Kemudian betapa antum bisa bayangin ya betapa jauhnya koordinasi antara Musa bin Nusair dan juga Al-Walid bin Abdul Malik dalam penyerangan ini. Berapa waktu berita itu sampai kepada
Al-Walid bin Abdul Malik yang ada di Damaskus. Damaskus berada di Syria. Kaum muslimin Musa bin Nusair ini berekspansi melalui terus kemudian masuk ke Egypt. Alexandria sudah takluk, Egypt, kemudian Libya, Tripoli, Tunisia, penaklukan Tunisia, Algeria, bahasa sekarang Aljazair. Kemudian masuklah mereka ke Maroko atau negeri Maghrib yang ibu kotanya berada di kota yang terkenal adalah Casablanca. Kalau bahasa Arabnya itu Darul Baido. Kota putih Casablanca. Itu berada di Maroko. Kemudian sampailah Musa bin Nusair tadi berada di Tonjah ya. Tonjah kalau bahasa bahasa universalnya atau bahasa PBB-nya, globalnya itu namanya Tengir. Tengir ya. Mereka berada di Tonjah. Di sini dia Tonjah Tengir. Ini dia Tengir. Ya. Mereka berada di Tonjah. Terus kemudian mereka melihat daratan yang ada di sebelahnya, yaitu di sebelah utara mereka, dan mereka melihat di situ ada negara Spain atau negara Andalusia yang terdiri dari Spanyol dan juga Portugal. Kemudian Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair bersama 7.000 pasukannya, mereka melewati selat tersebut, melewati lautan tersebut untuk menaklukkan Andalusia. Terus kemudian mereka singgah di gunung ya, mereka singgah di mendaratnya di gunung. Gunung tersebut sampai sekarang disebut dengan Gunung Torik atau Jabal Torik bahasa Arabnya. Bahasa PBB universalnya itu Mount Gibraltar ya. Gibraltar, Mount Gibraltar, dan juga Selat Gibraltar, Strait of Gibraltar. Siapakah Gibraltar itu? Gibraltar itu adalah bahasa Inggrisnya Torik. Wah, jauh ya. Bahasa Inggrisnya Torik atau bahasa Spanyolnya Torik adalah orang Romawi, mereka menyebut Torik itu sebagai Gibraltar. Karena Tariq bin Ziyad ini adalah pemimpin yang menyeberangi lautan itu, dan Tariq ini mendarat di Gunung Gibraltar, maka dijadikanlah intinya Gibraltar ada di sini ya. Ini Gibraltar nih. Gunung Gibraltar. Mau lihat fotonya? Ya, saya bisa lihat. Gunung Gibraltar ini letaknya di pinggir laut memang. Ini gunung yang sangat ikonik ya. Sangat ikonik. Ikonik itu apa ya? Karena bentuknya itu sangat, ya Masya Allah ya. Ini ada bekas benteng-bentengnya Tariq bin Ziyad, dan juga masih ada masjid. Ya kan? Karena di situ memang pertama kali Islam mendarat di Andalusia adalah melewati Selat Gibraltar dan juga masuk ke Gunung Gibraltar, mendaratnya di Gunung Gibraltar. Pada saat itu namanya bukan Gunung Gibraltar, karena penamaan Gunung Gibraltar ini setelah takluknya Andalusia di tangan Tariq bin Ziyad. Kemudian Tariq bin Ziyad masuklah ke Gunung Gibraltar, kemudian melakukan ekspansi sampai tibalah mereka di Rio Barbete. Di mana Rio Barbete itu? Rio Barbete itu adalah, kalau bahasa Arabnya adalah Wadi Laka. Wadi itu lembah. Lembah Laka. Dia berada di daerah Sidonia. Sidonia itu mana, Tot? Sidonia itu ya berada di Toledo. Sidonia, kalau antum pernah ini saya sejarah aja ya. Orang-orang Andalusia itu punya apa ya? Punya pahlawan namanya Knight of Sidonia. Pahlawan Sidonia. Nah, itu berasal dari sini. Barbete di mana? Di sini. Barbete. Berarti Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, mereka mendarat di Gibraltar dan menaklukkan perjalanan sampai ke Barbete, dan terjadilah peristiwa Rio Barbete yang sangat ikonik, yang mana di situ adalah awal mula Islam bisa membuka pintu Andalusia.
Kalahlah Andalusia itu di peristiwa Rio Barbete yang pada hari itu tahun 92 92 Ramadan tanggal 28. Kemudian pertempuran tersebut terjadi selama 8 hari. Kita kembali ke buku ya. Kemudian semangat tinggi ya, mereka bersemangat sekali untuk menaklukkan dan faktor kemenangan membantu dalam masuk ke Andalusia, memperoleh kemenangan serta mengalahkan Raja Al-Qud di Andalusia. Peristiwa kalahnya Raja Al-Qud di Andalusia ini adalah tanda-tanda bahwasanya Andalusia akan runtuh. Maka berhadapanlah pasukan Islam dengan pasukan Al-Qud, ya ini berada di peristiwa Rio Barbete. Al-Qud bersama rajanya, Andalusia bersama rajanya memerangi atau berperang melawan Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, di lembah namanya Rio Barbete atau lembah Laka. Tadi Wadi Laka ya saya bilangnya, bahasa Arabnya ya lembah Laka. Awan bahasa Indonesianya adalah lembah Laka, dan bahasa sekarang atau bahasanya mereka yang lebih dikenal dengan peristiwa Rio Barbete. Kemudian dalam pertempuran tersebut, Ludza yang merupakan raja dari Al-Qud terbunuh. Dan setelahnya pasukan kaum muslimin satu persatu menaklukkan Andalusia yang lain dalam kekuasaan. Satu persatu kota-kota besar menjadi wilayah kaum muslimin setelah terjadi penaklukan di Rio Barbete itu. Termasuk di sana ibu kota Spanyol sendiri, ibu kota Andalusia, yaitu berada di Cordova. Cordova. Kita search di sini ya, Cordova. Cordova atau bahasa sekarang ya Cordoba ini. Tadi mereka berada di sedikit di sini ya, dekat Selat Gibraltar. Kemudian mereka memasuki sejengkal demi sejengkal, satu kota demi satu kota hingga ke Seville. Seville sekarang kalau kalian pernah mendengar klub sepak bola namanya Sevilla, itu berada di kota Seville. Dulu Seville ini adalah negara muslim. Semua orang Spanyol muslim, atau semua negara Spanyol mayoritas muslim seperti mana Indonesia. Dan bahkan Cordoba itu punya masjid yang sekarang dijadikan gereja, yang berdiri selama 800 tahun, Masjid Agung di Cordova. Dan di sana lahir orang-orang atau ulama-ulama yang sangat masyhur sampai zaman sekarang. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.